Sobat JKN, selamat datang di podcast Mbak Omong JKN. Nah, pada episode 3 kali ini kita akan membahas dengan topik yang menarik. Karena pada episode 2 pada minggu lalu kita sudah membahas terkait telemedicine. Nah, tentunya pada hari ini kita akan membahas dengan konteks yang sama. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu narasumber yang cantik pada hari ini. Boleh Kak diperkenalkan diri dulu ke teman-teman JKN di rumah? Oke, boleh. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Elin, staf UPK dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang ND. Hari ini kebetulan saya yang akan menyampaikan materi atau pertanyaan diskusi, lebih ke diskusi terkait dengan apa yang nanti akan Anggi tanyakan. Oke. Gitu. Ini kita panggil Kak Elin saja ya Kak, seperti biasa. Boleh Kak Anggi, boleh. Oke. Nah, pada episode 3 kali ini kita akan membahas terkait penjaminan gawat darurat. Nah, Kak Elin, terkait penjaminan gawat darurat nih, kita perlu tahu kan peran utama dari program JKN ini sendiri itu tuh dalam mendukung pelayanan gawat darurat itu seperti apa sih Kak? Oke, yang pertama, program JKN ini memastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS itu mendapatkan pelayanan kesehatan atau bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Nah, untuk gawat darurat sendiri, peserta JKN dapat berobat atau mengakses layanan kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit terdekat sesuai dengan domisili dari teman-teman Sobat JKN. Begitu, Anggi. Oh iya, siap. Berarti program JKN ini sangat berperan penting ya Kak dalam pelayanan gawat darurat. Nah, berkaitan dengan pelayanan gawat darurat nih Kak, tentunya ini tidak lari dari fasilitas kesehatan ya Kak. Iya, betul. Nah, untuk itu fasilitas kesehatan itu bisa menerima pasien gawat darurat di wilayah Kabupaten ND sendiri ini, itu fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu. Nah, itu puskesmas apa saja sih Kak? Oke, kalau untuk di Kabupaten ND sendiri, kebetulan ada 5 puskesmas yang sudah bisa melayani pasien gawat darurat. Untuk dalam kota ND sendiri itu ada Puskesmas Kota ND di Perumnas, kemudian di Puskesmas Kota Ratu, Puskesmas Rukun 5, kemudian Puskesmas Onekore, dan Puskesmas Rewarangga. Jadi kalau misalnya Sobat JKN domisilinya di sekitar situ, kemudian dalam keadaan emergensi bisa langsung ke puskesmas terdekat. Gitu Kak Anggi. Oke Kak, dari 5 puskesmas yang dapat memberikan pelayanan gawat darurat, tentunya tidak terlepas dari jenis layanan kesehatan apa saja yang bisa diakses peserta nih Kak di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Oke, jadi kalau untuk pelayanan gawat darurat sendiri sebenarnya tidak ada batasan. Nah, cuman kebanyakan itu kan kita gini Kak Anggi, kalau untuk sakit kadang pilek, nah apalagi anak kecil kan, nah biasanya itu tuh kadang orang tuanya panik terus bilang ini gawat darurat, atau misalnya Kak Anggi dicubit pacar nih, terus luka, nah terus Kak Anggi merasa aduh ini sudah gawat darurat, sudah banyak darahnya gitu. Tapi tergantung kembali lagi ke tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Nah misalnya Kak Anggi pergi ke dokter di puskesmas ataupun di rumah sakit, kemudian dokternya menyatakan bahwa ini bukan kasus gawat darurat, maka itu tidak dijamin. Nah apa saja kriterianya? Itu ada beberapa kriteria, cuman yang pasti itu mengancam nyawa, kemudian peserta mengalami penurunan kesadaran, dan juga dapat mengganggu orang lain atau orang-orang di sekitar orang yang sakit itu. Begitu. Oke, berarti peserta yang dapat mengakses layanan gawat darurat ini nih punya kriteria ya Kak? Betul. Dan kriteria itu memang yang seperti yang sudah disebutkan Kak Elin itu contohnya seperti yang mengancam. Nah, Kak Elin, berkaitan dengan kriteria gawat darurat sendiri, tentunya masyarakat di rumah juga perlu tahu dong Kak, dan mereka tidak mungkin langsung harus menuju ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, itu pun pasti punya alur pelayanan dari gawat darurat itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu, apakah peserta yang mengalami kondisi gawat darurat itu perlu mendapatkan surat rujukan untuk bisa langsung ke IGD, Kak?
Oke, jadi kalau untuk peserta dalam keadaan gawat darurat itu Kak Anggi tidak perlu mendapatkan surat rujukan dari puskesmas atau dari FKTP. Jadi kalau misalnya dalam keadaan emergensi, pasien bisa langsung akses pelayanan kesehatan di FKRTL ataupun di puskesmas yang sudah menerima pelayanan gawat darurat. Kemudian untuk kriteria-kriteria yang tadi itu sebenarnya sudah diatur juga dalam Permenkes. Nanti kalau Bapak Ibu atau sobat-sobat JKN mau cari tahu lebih lanjut bisa cari di Permenkes. Kemudian ada juga di BA Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan nomor 3760 tahun 2024. Begitu Kak Anggi. Jadi tidak perlu surat rujukan kalau untuk yang tadi, bisa langsung. Gitu. Jadi pasien yang mengalami kondisi gawat darurat itu bisa langsung saja ya Kak? Bisa. Jadi mereka bisa langsung ke puskesmas atau rumah Betul, sakit gitu? bisa. Yang penting puskesmasnya itu sendiri yang sudah bisa melayani kondisi gawat darurat. Oke. Nah Kak, selanjutnya bagaimana dengan peserta yang mengalami kondisi gawat darurat ini berada di luar kota atau berada jauh dari wilayah Kabupaten Ende? Oke. Kalau untuk pasien atau peserta JKN yang misalnya lagi liburan, misalnya ke Anggi nih, lagi libur di Labuan Bajo, terus tiba-tiba sakit, terus kan FKTP-nya pasti di Ende toh, di puskesmas atau dokter di Ende. Nah, kalau misalnya gawat darurat, kemudian ada di Labuan Bajo, bisa langsung ke rumah sakit di Labuan Bajo. Di rumah sakit di Labuan Bajo itu ada 3 rumah sakit yang sudah kerjasama, ada Rumah Sakit Siloam, terus Rumah Sakit Komodo, dan juga Rumah Sakit Santo Yosef. Nah, terus kalau misalnya nih ternyata di Labuan Bajo rumah sakitnya belum ada yang kerjasama dengan BPJS. Nah, itu Kak Anggi juga bisa tuh ke situ. Jadi kalau dalam keadaan gawat darurat tidak perlu vaskesnya itu tidak harus bekerja sama dengan BPJS, tapi dia bisa melayani pasien BPJS. Nah nanti untuk sistem pengklaimannya nanti baru dari rumah sakit klaim ke BPJS Kesehatan. Oke, jadi misalnya saya berada di luar kota yang mau mengakses itu bisa ya Kak, walaupun berada jauh dari fasilitas kesehatan yang saya daftar. Bisa. Oke, bisa. Nah selanjutnya Kak, bagaimana Kak? Apa saja yang bisa dilakukan untuk kita meningkatkan kualitas layanan IGD oleh Vaskes agar bisa mengklaim BPJS Kesehatan sendiri Kak? Oke, jadi kalau dari sisi fasilitas kesehatan berarti ini toh Kak Anggito. Nah kalau untuk pengklaiman sendiri sebenarnya itu di IGD itu kita menerapkan sistem triase. Jadi ada lembar triase yang nanti akan dikasih dari rumah sakit ke BPJS Kesehatan sebagai salah satu administrasi untuk pengklaiman. Jadi dalam lembar triase itu ada yang masuk dalam kategori gawat darurat atau tidak gawat darurat. Nah, kalau misalnya dari hasil lembar triase itu menyatakan bahwa si pasien ini itu dalam keadaan gawat darurat dan memang memerlukan tindakan segera, itu bisa diklaim. Jadi tinggal nanti teman-teman verifikator itu melakukan pemeriksaan, verifikasi, nanti akan dibayarkan. Nah, tetapi misalnya dari hasil triase itu ternyata ditemukan bahwa pasien ini tidak dalam keadaan gawat darurat. Nah, berarti tidak bisa diklaim ke BPJS Kesehatan. Jadi diharapkan ke fasilitas kesehatan untuk bisa menerapkan sistem triase dengan baik sebagai salah satu administrasi dalam pengklaiman. Kemudian yang kedua itu juga bisa meningkatkan kompetensi dari tenaga kesehatan sendiri. Jadi teman-teman di rumah sakit ataupun di puskesmas itu bisa tahu nih, oh ini yang gawat darurat, oh ini yang tidak, gitu. Kemudian yang ketiga mungkin bisa juga dari peningkatan sarana prasarana atau ruangan. Nah kita tahu sendiri kan kalau misalnya ruangan di UGD itu kalau full sekali. Betul. Benar. Apalagi kalau misalnya ada acara-acara nih, nah itu kan banyak yang mabuk-mabuk segala macam, pasti banyak yang lari ke IGD juga. Nah mungkin dari situ, dari ruangannya harus tercukupi, kemudian ketersediaan tempat tidurnya juga harus lengkap lah, seperti itu. Itu mungkin Kak Anggi. Oke Kak, nah berkaitan dengan kualitas layanan kan, yang tadi seperti yang Kakak sudah jelaskan, tentunya ini pasti ada dong Kak, peran masyarakat sendiri dalam mengakses layanan gawat darurat. Betul. Jadi kalau untuk dari masyarakat sendiri, yang pertama, apalagi yang sudah terdaftar nih,
peserta itu harus tahu dulu hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN itu apa saja. Oh, hak saya ini, oh kewajiban saya ini, begitu. Kemudian yang kedua, tidak meminjamkan identitasnya, kartu identitasnya kepada orang lain. Nah, jangan sampai nanti ada penyalahgunaan kartu dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga juga memastikan bahwa ketika peserta ingin mengakses layanan di rumah sakit ataupun di puskesmas, itu benar-benar tahu posisinya saat ini saya gawat darurat atau tidak. Nah, kalaupun tidak tahu, ketika sampai di rumah sakit, tenaga kesehatannya sampaikan bahwa oh ini harus kembali dulu ke FKTP, ini bisa dilayani di FKTP. Maka diharapkan sobat-sobat JKN itu bisa bekerja sama dengan baik dengan BPJS Kesehatan dan juga dari fasilitas kesehatan. Begitu Kak Anggi kira-kira. Oh ya, jadi peran masyarakat ini sangat penting ya Kak. Iya. Mereka juga perlu tahu terkait kondisi mereka itu gawat darurat atau tidak. Betul. Karena ini dapat mempengaruhi juga ya Kak. Betul. Ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya gini Kak Anggi, semuanya lari ke IGD. Nah, kan kasihan dokter di IGD-nya, sedangkan mereka juga terbatas kan di UGD itu, hanya ada dokter umum, kemudian hanya ada perawat-perawat. Nah, kalau misalnya semua orang lari ke UGD kan penuh nih di UGD. Sedangkan ternyata di puskesmas juga bisa dilayani. Kemudian besok juga masih, kalau malam mungkin besoknya poli masih ada. Jadi bisa periksa dulu ke FKTP, jadi tidak lari ke UGD semuanya. Oke, jadi berarti sobat JKN di rumah itu juga perlu harus tahu kan Kak. Jadi sobat JKN bisa mendengarkan penjelasan atau dari apa Kak? Permenkes ya Kak? Iya, terkait, betul. Dari kondisi Permen. gawat darurat ya Betul. Kak. Jadi sobat JKN di rumah juga harus perlu baca-baca nih kondisi kalian itu apabila mau ke FKTP atau FKRTL tentunya itu perlu tahu kondisi ini memang benar-benar dalam keadaan gawat darurat atau tidak ya Kak. Betul. Nah, kalau untuk Permenkesnya tadi mungkin nanti bisa dicari sama sobat JKN, itu Permenkes nomor 47 tahun 2018. Oke, nanti saya cantumkan di bawah ya sobat CKN. Oke. Nah, Kak Elin nih Kak Elin, karena kita sudah sampai di penghujung podcast, ada satu pertanyaan nih Kak dari saya. Oke. Apa sih Kak pesan untuk masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta program CKN? Oke, baik. Jadi untuk sobat-sobat non JKN atau belum JKN, nah nanti bisa mendaftarkan diri segera ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau di mall pelayanan publik. Di situ juga sudah ada BPJS Kesehatannya. Kemudian bisa daftar lewat aplikasi mobile JKN. Kemudian bisa daftar juga lewat Pandawa, pelayanan administrasi kami. Kemudian bisa juga lewat care center 165. Nah, begitupun kalau misalnya Bapak Ibu ada mau menyampaikan informasi ataupun ada keluhan, pengaduan yang dialami di fasilitas kesehatan atau di kantor cabang, itu juga bisa menghubungi ke call center kami. Oke. Nah, sobat JKN, jadi siapkan memang jaminan diri karena kita tidak tahu kan Kak Elin kapan sakit itu datang. Betul. Oke Kak Elin, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Sekian, sampai jumpa lagi untuk sobat JKN di rumah. Oke, dadah.